Kita akan membahas ikatan kimia, pelajaran kelas 11, kimia. Jadi, diketahui pertama-tama, kalau misalnya dari dasarnya itu, ada bentuk geometri ya, bentuk geometri, dan juga bentuk geometri molekul. Bentuk geometri elektron, udah gini, sama bentuk geometri molekul. Nah, untuk bentuk geometri elektron itu, utamanya itu lebih awal ini daripada ini kan. Nah, jadi ada melalui teori, pokoknya AX, X ini itu PEI, sedangkan E ini PEB. Nah, PEI ini ikatan yang elektron yang berikatan. Ini elektron, ini elektron ikatan. Sedangkan untuk PEB ini elektron bebas. Nah, udah seperti ini, kalau misalnya masih nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi, kita pertama-tama, kalau misalnya contohnya ada soal, diberitahu soalnya seperti ini. Kan, Cl2O. Kita coba dulu ya, baru nanti sampai bawah. Cl2O. Nah, kita harus menentukan bentuk geometri elektron dan bentuk geometri molekulnya. Yang pertama, step 1 kita harus menggambarkan struktur Lewis-nya. Nih, rumus struktur Lewis. Udah dipelajari kelas 10, cara menentukan struktur Lewis itu menggunakan harus hafal nomor atomnya. Kalau Cl itu 17, atau nggak biasa dikasih tahu di soal, 17 berarti 2,8,7 yang kita pakai ini itu elektron valensinya. Sedangkan kalau misalnya oksigen 8 berarti 2,6 elektron valensi yang dipakai 6. Karena Cl ada 2 sedangkan O1 berarti O-nya menjadi pusat. O1 sedangkan sebelahnya Cl. Cl dan Cl. Nah, untuk O1 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Cl kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gini, berarti nanti kayak gini sama kayak gini kan. Nah, barulah kita menentukan PEI dan PEB-nya. Nah, di sini PEI itu yang ini, yang berikatan ini dan ini, sehingga PEI-nya ada 2. Kalau PEB yang nggak berikatan, yang tidak digunakan, berarti ini sama ini kan. Jadi ada 2 juga. Nah, barulah kita tentuin AXE-nya. X itu menentukan PEI, sedangkan E menentukan PEB. Nah, karena X-nya ada 2, berarti kita tulisnya nanti kayak gini. A, X2, E-nya juga 2. Nah, barulah kita menemukan seperti ini kan. Nah, ada rumus kalau misalnya X tambah E, kalau misalnya hasilnya 2, artinya linear. Nanti gambarnya kayak gini. Nah, terus ini 180 derajat. Kalau misalnya hasilnya totalnya 3, berarti artinya namanya segitiga planar. Nanti gambarnya seperti di bawah ini. Nah, rumusnya nih. X, E tambah E, kalau misalnya 2 linear, kalau misalnya 3 segitiga planar, gambar kayak gini, sudutnya 120 derajat. 120 derajat di sini, sini, dan sini. Kalau misalnya kalau misalnya 4 tetrahedral kayak gini, ini gambarnya kayak tripod. Kalau misalnya 5 kayak gini, bipiramida trigonal, 6 oktahedral. Untuk menentukan geometri elektron. Nah, ini itu geometri elektron ya, bentuk geometri elektron. Nah, bentuk geometri elektron, karena ini ininya ada 2, X tambah E, sama 2 tambah 2, 4, berarti artinya tetrahedral kan. Tuh, X tambah E, tadi kan X-nya 2, sedangkan E-nya juga 2. Berarti totalnya 4,
pakai yang ini, berarti nanti gambar kayak gini. Berarti kita harus gambar nanti gambarnya kayak gini. Contohnya kan. Nah, ini sudutnya 109 ya tadi. 109,5 derajat. Nah, ini itu baru bentuk geometri elektron. Nah, kalau kita lihat dia mintanya apa? Ini kan dia bilang tipe molekul kan, tipe molekul itu tetrahedral, udah bener. Lalu gambar elektronnya, geometri elektron kayak gini, sudutnya juga gini, udah bener. Nah, sekarang kita butuh gambar si geometri molekul biasa. Nah, cara gimana? Caranya itu kita harus ilangin PEB-nya, PEB yang ikatan bebasnya. Yang bagian sini kita harus ilangin sini sama sini. Nah, berarti nanti harus ada yang hilangin 2, berarti yang dihilangin 2 kan, karena PEB-nya 2 kan. Nah, tapi kita nggak tahu yang dihilangin itu bagian sini, atau sini. Nah, untuk dihilanginnya itu ada rumusnya, yang harus dihilangin yang mana, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba asal hilangin ini. Gitu contohnya, nggak bisa. Harus sesuai. Nah, ini rumusnya. Contohnya ini ya. Ini rumusnya, kalau misalnya contohnya tadi kan kita 4 kan. Ini berarti kita pakai ini kan. Ini kan tetrahedral kan, 4 kan tadi kita. Nah, berarti kita pakai ini nih. Ya kan? Kita pakai yang ini. Berarti yang harus dihilangin itu sebenarnya yang bagian sini masih nih. Ini sama kan, PEI 2, PEB 2, sama kayak yang di atas tadi. Tuh. PEI 2, PEB 2, berarti sama pakai itu. Berarti nanti yang harus dihilangin itu bagian sini sama sini. Nanti gambarnya jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya gambarnya kayak gini, itu nanti ada namanya lagi. Namanya itu adalah tuh planar bentuk V. Berarti nanti namanya itu planar bentuk V. Seperti di bawah contohnya. Tuh planar bentuk V. Nah, untuk menentukan kita harus tentuin lagi terakhir kepolarannya. Untuk menentukan kepolaran dan polar gampang. Kalau misalnya ada kalau DEB-nya 2, pokoknya kalau misalnya DEB sama dengan 0, artinya non-polar. Kalau misalnya bukan 0, contohnya DEB-nya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, nggak tahu berapa, pokoknya berarti artinya polar. Nah, berarti karena di sini 2, bukan 0, artinya polar. Nah, ini sama sampai bawah. Nah, sekarang kita harus menentukan jenis molekulnya, polar, non-polar, atau senyawa ion. Untuk menentukan bagian sini, kita pertama-tama harus tentuin dulu, ini polar atau non-polar, atau senyawa ion. Nah, contohnya nih ya. Caranya gimana? Kita harus gambar satu-satu kayak struktur Lewis. Kalau misalnya kamu nggak tahu, kalau kamu udah terbiasa terlatih, pasti bakal bisa. Ini contohnya nih ya, kalau misalnya satu-satu ya. H2O, 1 kan H kan? Sedangkan 8O. O8. Berarti yang dipakai 1, elektron valensinya 1. Sedangkan kalau misalnya O itu 2,6, yang dipakai itu elektron valensinya 6. Berarti karena H-nya 2, berarti O-nya di tengah kan? Di tengah ini H. Nah, untuk pakai gini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gini. Ini kan. Nah, udah begitu berarti ini PEI-nya 2 dong. Karena kan ada 1, 2 kan. Sedangkan PEB ada 2 juga. Karena ini 2. Nah, kalau begitu, karena PEB-nya ada 2, udah pasti polar dong. Berarti udah nggak usah lanjut gambar yang bentuk molekul sini. Bagian sini itu nggak perlu. Kita cuma perlu DEB-nya aja. Udah tahu DEB, udah pasti ketemu polar, non-polar. Nah, jadi udah pasti polar. Berarti kita tulis di sini. H2O itu polar. Nah, kita lanjut. NH3. NH3, N itu kan 7. Berarti 2,5 yang dibutuhkan elektron valensinya 5. H1.
Nah, karena hanya ada 3, berarti N itu di tengah sebagai atom. Di H, A, 1, 1, 1, sedangkan N-nya dibutuhkan pakai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kayak gini kan. Nah, berarti kalau kayak gini PEI-nya 1, PEB-nya 3. 1, 2, 3. Nah, karena PEB-nya 3, berarti artinya ini polar. Nah, polar sama polar. Nah, sekarang kita tentuin jenis ikatannya. Jenis ikatan antara molekul ini dan ini. Pokoknya antara molekul ini dan ini. Nah, cara lihatnya gimana? Di bawah bukan sih? Cara tentunya ini. Kita hapus dulu bagian sini, jangan dilihat. Nah, pokoknya kalau misalnya tadi kan polar sama polar kan. Tadi polar sama polar. Kalau polar sama polar kita lihat jenis ikatan yang mana. Oh, yang ini yang dipol-dipol nih. Berarti jenis ikatannya adalah gaya dipol-dipol. Berarti ini nanti jenis ikatannya adalah gaya dipol. Nah, aku kayaknya udah lupa bagian B cara gimana, tapi kita coba aja. Nah, sekarang bagian B nih. Sekarang bagian B, HCl. H itu kan 1 kan. Berarti elektron valensinya 1 dipakai 1, sedangkan Cl17 berarti yang dipakai itu 7 kan. Nah, berarti dia langsung berikatan gini dong. Ya kan? Nah, kalau kayak gini berarti sebenarnya pokoknya kalau misalnya menentukan polar dan non polar, ada satu lagi nih. Cara menentukan polar dan non polar. Kalau misalnya contohnya O2 yang berikatan sama, contohnya apa lagi? O2 gini, berarti udah pasti langsung non polar ya. Lebih dari 2 unsur polar. Bentar, lupa. Kalau misalnya oksigennya, kalau O2 polar atau non polar. Nah, kalau misalnya kayak gini, yang ikatannya sama, contohnya O, sama O, gini kan. Gini contohnya ya. Ya kan, pokoknya struktur Lewisnya kayak gitu mungkin ya. Udah pasti kalau yang kayak gini, itunya sama, non polar. Contohnya ya, X pangkat 3, X3 atau N3 gitu kan. Atau enggak apa lagi, H ya. H2. Nggak tahu, pokoknya kayak gini berarti udah pasti non polar. Nah, kalau misalnya kayak contohnya CO yang berikatan tapi beda, berarti udah pasti polar. Contohnya kayak gini, HCl, H dengan Cl, berarti polar. Apalagi? Contohnya aja ya, contohnya aku nggak tahu ini ada NH atau enggak, tapi pokoknya contohnya NH. Berarti artinya polar. Karena N dengan H. Kecuali N dengan N gini, atau N dengan gini. Aku nggak tahu, pokoknya gini. Berarti ini artinya non-polar. Nah, karena karena H sama Cl barengan gitu, beda, artinya dia itu adalah polar. Nah, sebenarnya bisa lihat kan, ini kan ya DEB, DEI, DEB 0. Pokoknya kalau misalnya berikatannya beda, berarti polar. Nah, sekarang ini ribet nih. CH3, CCCC. Nah, untuk melihat ini itu lupa lagi. CH3, CH2. Kalau CH3, CH2, CH2OH,
itu polar atau non-polar? Polar karena lupa lagi. Caranya itu gimana ya? Kalau misalnya kita belajarnya kayak gini aja deh. Ini kan diketahuin kan CH 3, CH2, CH2, OH. Nah, karena di sini CH3, di sini CH2 sama CH2 udah sama, tapi OH-nya beda sama CH3, harusnya kan mereka samaan. Berarti mereka asimetris. Kecuali mereka kayak gini, CH3, CH2, CH2, CH3, jadi mereka simetris. CH3 nih, bentar aku cek ya, CH2, CH2, CH3, P atau non-polar. Nah, karena mereka asimetris, kalau asimetris itu artinya dia polar. Kalau misalnya simetris, artinya dia non-polar. Terus kalau misalnya ada yang hubungan, tapi kan ini kan berhubungan langsung kan semua kan. Nah, berarti dia itu asimetris. Ceknya gini, kecuali HCl ini, kecuali ya, HCl dengan CH. Nah, kayak gini beda. Kayak gini, berarti ini itu non-polar. Kalau non-polar dari mana? Kalau misalnya yang ada CH-nya, kalau ada CH-nya, udah pasti non-polar. Mau CH2, CH3, CH berapa, udah pasti non-polar. Nah, terus berarti karena ini asimetris polar, berarti ini polar. Polar tambah polar berarti sama gaya-gaya dipol. Kita lanjut C ya, coba. C. Kalau misalnya C, diketahui dia itu CaCl2. Ini jelek. CaCl2. CaCl2. Ca itu 20 kan? Bentar. Ca no atom berapa? Ca no atom berapa? Lupa. Beda soal. Kalau no atom Ca berapa? Iya 20. Oh shit, oke, aku lupa. Kalau 20, Ca 20 kan. Artinya 2, konfigurasinya gini kan. Nah, dipakai 2 kan. Sedangkan Cl 17 kan. Jadi 2,8,7. Nah, karena Cl-nya 2, berarti atom pusatnya ya Ca. Ca gini 1, 2, sedangkan Cl di sini, Cl di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ini nggak ada DEB-nya, DEB atau PEB sama aja ya. DEI, PEI sama. DEB, PEB sama DEI, PEI ini sama. Jadi DEB-nya ini 0 kan. DEI-nya 2. Nah, karena ini 2, DEB-nya 0, berarti artinya dia itu non-polar kan. Nah, berarti ini itu non-polar. Sedangkan PCl, P itu 5 kan? 15 kan? P no atom. No atom berapa? Nah, terus lanjut kita
delete bro. Nah, lanjut kita PCL 3 P itu 15 berarti artinya 2,8,5 pakai 5 CL 17 2,8,7 karena CL 3 berarti P nya di tengah. CL. Nah, di sini kita pakai P nya ada 5 berarti itu 2 oh my days 2, 3, 4, 5 sisanya CL kan. Nah, berarti ini kayak gini berarti PEI nya 3 PEB 2 karena ada PEB berarti artinya dia polar. Nah, nanti lanjut sampai bawah. Karena PE karena non polar dengan polar, berarti kita cek dulu non polar sama polar yang mana. Ini kan non polar sama polar berarti dipol terinduksi. Berarti jenis ikatannya dipol terinduksi. Dipol terinduksi. Nah, ini sampai bawah sama ya. Kerjain sampai bawah. Lanjut nomor 3. Nah, ini tentang simetris asimetris yang tadi. Nah, tentukan senyawa molekul pada pasangan berikut yang memiliki titik didih tertinggi. Nah, ini sebenarnya titik didih tertinggi itu yang ini kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, CH3, CH2, dan OH, kita langsung cek aja. Berarti kita harus cekin polar non-polar. Seperti tadi udah bilang, kalau ini CH3, CH2, ini OH, berarti ini nggak simetris kan? Asimetris. Ya, supaya nggak salah aku cek GPT juga. Bentar. Aku cek. CH3, CH2, OH asimetris atau simetris. Tuh, asimetris dia. Berarti asimetris itu dia adalah polar kan? Nah, berarti ini polar. Kalau misalnya BaCl2, kita harus hitung Ba, ya, atom Ba berapa? 56. Berarti elektron valensinya berapa? 6 ya? Jadi periode 6, berarti 56 Ba, pokoknya 2,8, berapa? 10, 18, konfigurasinya gimana? Aku males hitung. 2,8,18, terus supaya kalian ngerti, jadi 2,818, 32, 18, hah? Oh iya, kok udah bilangnya kayak gini sih? Bentar. Kan 10 tambah 18 tambah 32, udah lewat. Ih, BA pakai S. Yang benar elektron valensinya berapa? Lah, bentar. Kan barium 2,8 10 tambah 18 28 tambah 32 18 46 tambah 8 54. Gak jelas, ini gak ada 32 harusnya. Berarti ini itu loh, berarti 18,8,2 gini ya. Berarti pakai elektron valensinya 2 sedangkan 17 Cl berarti 2,8,7.
Nah, kan CL 2 berarti BA-nya yang di tengah. BA 1, 2, CL 1, 2. Kenapa aku gambarnya 1 gini? Karena di sininya udah kayak gini. Jadi kayak langsung singkat aja. Nah, kayak gitu. Berarti ini itu artinya nonpolar kan? Karena DEB sama dengan 0. Nah, karena ini nonpolar, berarti nonpolar dengan nonpolar. Nah, lebih tinggi mana? Polar atau nonpolar? Ya gitu gak sih? Lupa. Tentukan senyawa molekul memiliki titik tinggi tertinggi dan jelaskan. Lebih tinggi sih ini kan. Karena polar itu lebih tinggi daripada nonpolar. Iya kan? Gitu pokoknya simetrisin. Ini kalau CH3 itu tadi berarti artinya itu dia nonpolar. Tahu di mana setiap semuanya CH berarti nonpolar. Kayaknya kalau ini harus hitung. Kalau ini kan sama kan. Tentunya nih ya ada yang satu disuruh kayak CH3 kan dengan versus CH3 kan. Nah, terus dia bilang titik didihnya Pak lebih bagus yang mana, lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang ini ya. Karena katanya seingat aku ya, kalau misalnya lebih rangkap lebih titik didihnya lebih tinggi daripada yang kayak menjajar kayak gini. Bagusan yang kayak ngeblok gini. Jadi bagusan ini. Terus, lagi ini juga CH-nya lebih banyak kan, tuh 2, 3, 4. Terus sedangkan ini cuma 3. Jadi bagusan ini. Nah, kalau misalnya udah, terus gambarkan ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul ini. Contohnya nomor 4 ya. 4A CH3OH dengan NH3. Maksudnya suruh gambar ikatan hidrogen itu kayak gimana? Maksudnya itu dia suruh gambarin contohnya nih ya. Kayak struktur Lewisnya aja kayak CH3 itu kan berarti C-nya di tengah kan. H. Aku nggak tahu nomor atomnya di mana dan di mana, tapi gambar aja langsung kayak gitu. Kayak gini kan. Terus ini O, ini H kan. Sedangkan NH3 kita gambarnya gini juga kan. N di tengah karena H-nya ada 3 kan. Terserah ini hanya mau taruh di mana, mau di sini atau di sini juga bisa. Taruh situ aja berarti di sini hapuskan supaya lebih dekat. Nah, caranya itu kalau misalnya ikatan hidrogen itu rumusnya itu H tambah N atau enggak F atau O. Maksudnya itu kalau misalnya H harus berikatan dengan N atau H harus berikatan dengan F dan H harus berikatan dengan O. Kalau misalnya ada O, H harus berikatan dengan O. Kalau ada F, H harus berikatan dengan F. Kalau ada N juga. Nah, ini kan N kan. Nah, caranya itu kita harus kayak ikatin gini gitu. Ikatin gini. Terus berarti ini ke sini contohnya ya. Pokoknya di mana aja. Ini ke sini bisa, ini ke sini bisa, tapi satu aja. Maksudnya kayak satu aja. Ini juga, ini sebenarnya dari sini ke sini contohnya juga bisa. Pokoknya satu aja. Tahu aku ya. Nah, contohnya kalau misalnya BHF dengan H2O. Kalau HF berarti ini HF kan. Kayak gitu gak sih? Kalau H2 berarti ini H kan. Aduh, jauh dekat banget. Gini lah. Nah, berarti harus diikatin. H, sini, ini, sini. Nah, kayak gitu. Udah deh.